Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Agni Barokah Wijaya. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, NPM 2421020067 dari kelas G. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS matkul mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Irfan SH MSy. Saya akan menjelaskan materi tentang puasa sebagai ibadah spiritual dan sosial. Baik, yang pertama, mari kita masuk ke bagian puasa. Puasa adalah satu rukun yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang beriman. Ibadah ini bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan dari hawa nafsu serta meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Nah, jadi puasa ini sangat penting ya teman-teman. Lanjut, yang kedua, kita bahas dasar hukum puasa. Dasar hukum puasa terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa puasa merupakan ibadah yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu membentuk pribadi yang bertakwa. Dan dijelaskan tadi di dasar hukumnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, lanjut ketiga, yaitu jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Nah, contoh puasa Ramadan ini dilakukan wajib di saat pada bulan Ramadan, yaitu 1 bulan penuh. Nah, ini diwajibkan untuk setiap umat muslim untuk berpuasa jika mampu. Nah, kalau puasa nazar, puasa nazar ini ya teman-teman, puasa nazar ini misalnya kita mau daftar CPNS. Nah, ya Allah, saya ingin lolos CPNS. Nah, kalau saya lolos nanti saya bakal puasa. Nah, kalau kita lolos di CPNS itu tadi, nah, diwajibkan kita berpuasa. Karena apa? Karena kita tadi sudah melakukan nazar pada Allah. Nah, itu yang disebut puasa nazar. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada banyak sih. Contoh kecilnya itu puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud itu. Nah, puasa Senin Kamis ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga. Senin Kamis, tau lah, setiap Senin sama Kamis saja. Nah, puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi jenis-jenis puasa ada dua tadi kan, wajib dan sunnah. Nah, sekarang keempat itu hikmah dan manfaat puasa. Beberapa hikmah antara lain, satu dari sisi spiritual ya. Puasa itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, melatih keikhlasan dan menumbuhkan rasa syukur. Nah, kita itu kan puasa itu kan menahan lapar, menahan ini. Jadi kan bisa lah mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu kita belajar dari situ. Nah, yang kedua dari sisi sosial, hikmah dari sisi sosial. Puasa itu ya melatih empati kepada fakir miskin serta meningkatkan solidaritas terhadap sesama. Jadi kita itu puasa nggak sekedar puasa aja, kita ini tetap memperhatikan lingkungan sekitar ya. Misalnya ada fakir miskin, kita kan di bulan Ramadan misalnya ya, kita kan puasa itu, kita itu berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Itu salah satu dari ini hikmah dari puasa tadi, membantu fakir miskin itu tadi. Nah, hikmah dari sisi kesehatan yang ketiga itu kan, hikmah dari sisi kesehatan itu membantu kita mengistirahatkan anggota tubuh kita
memperbaiki pola makan kita. Nah, jadi dari sisi kesehatan, puasa itu membantu kita mengistirahatkan organ-organ. Jadi kita kan dari pagi itu kan sahur, terus nggak makan sampai buka. Itu dalam medis itu kesehatan itu. Jadi itu tadi hikmah ya. Nah, sekarang kelima ini kita bahas rukun dan sholat puasa dan syarat puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu yang pertama satu niat, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini dari niat nih. Ya, rukun puasa kan ada dua. Yang pertama niat. Ya kita harus niat dulu. Yang awal itu niat dulu kepada diri kita mau puasa gitu kan. Awali dengan niat. Inamal a'malu binniyat. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua kan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kita itu harus menahan diri, menahan makan, minum. Nah, dan seperti itulah. Nah, yang selanjutnya syarat wajib puasa. Yang pertama itu beragama Islam. Untuk apa? Karena puasa ini tidak diterapkan hanya pada orang Islam saja, di orang Hindu, orang Kristen, orang ini dan lain sebagainya sudah melakukan puasa. Maka dari itu puasa harus beragama Islam. Yang pertama syarat sah berpuasa. Yang kedua sudah balik. Nah, itu yang paling penting, sudah balik. Tahu kan baliknya? Tahu lah. Sudah balik. Nah, yang ketiga berakal sehat. Itu penting. Kenapa? Berakal sehat itu kalau kita nggak sehat, ya gila atau mabuk, ya itu tadi kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat syaratnya yaitu mampu menjalankan puasa. Kenapa? Kalau kita mampu, ya kita bisa puasa seperti itu. Yang keenam ya, hal-hal yang membatalkan puasa antara lain itu satu, makan dan minum dengan sengaja ya. Nah, makan dan minum dengan sengaja ini dapat membatalkan puasa. Karena apa? Puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum. Apalagi disengajakan, ya itu batal itu ya. Nah, itu berapa menit ya? Nah, yang berapa menit? 3. Nah, keenam, hal-hal yang membatalkan puasa antara lain satu, makan dan minum dengan sengaja. Sudah dijelaskan karena puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari hawa nafsu. Makan dan minum dengan sengaja, yaitu batal teman-teman. Nah, yang kedua ada yang membatalkan puasa itu berhubungan suami istri di siang hari saat puasa. Itu dilarang karena selain makan dan minum kita dianjurkan untuk menahan dari hawa nafsu juga, tidak hanya makan dan minum gitu. Jadi berhubungan suami istri di siang hari saat puasa itu yang membatalkan puasa. Yang ketiga ada muntah dengan sengaja. Ya memang muntah kan tidak dianjurkan untuk puasa. Nah, maka dari itu apalagi kalau disengajakan untuk muntah, ya itu akan batal teman-teman. Nah, yang keempat, keluar dalam haid atau nifas bagi perempuan. Ya misalnya menstruasi lah seperti itu. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu hilang akal atau mabuk ya teman-teman. Ya seperti itu. Kalau kita mabuk, buat apa kita berpuasa? Kita kan harus mandi wajib dulu, ini dulu. Nah, tidak dianjurkan untuk berpuasa itu membatalkan puasa ya teman-teman. Kalau hilang akal itu. Jadi seperti itu. Cut. Lepas juga ini gas. Nah, sekarang penutup ya. Dapat kita simpulkan bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu ya teman-teman. Puasa itu adalah proses pendidikan jiwa. Ibadah ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang sabar, peduli terhadap sesama, dan disiplin dalam menjalankan perintah Allah, baik dari sisi spiritual maupun sosial. Puasa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan umat Islam. Maka dari itu ya teman-teman, kita jadikan puasa itu sebagai momen untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat hubungan kita terhadap sesama manusia. Semoga kita semua dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Unjur mangkola walata